Selamat Halo, datang. selamat malam. Selamat malam. malam. Silakan mau duduk di sebelah mana? Gimana ini? Pak Alphonse, selamat datang di Gastronom. Silakan, ini dengan Pak Susno. Malam, Iya. malam semua. Sumber yang luar biasa hari ini. Silakan. Judi online hari ini bukan lagi sekedar soal situs ilegal yang diblokir dan tumbuh kembali. Ia sudah menjelma menjadi ekosistem besar. Ada teknologi, aliran uang, pasar rekening, hingga dugaan jaringan perlindungan yang saling terhubung. Pertanyaannya kini, apakah negara benar-benar siap memutus rantai besar itu sampai ke akarnya? Langsung saja pertanyaan pertama ke Pak Susno. Siap. Apakah negara sudah siap memutus rantai besar judol sampai ke akarnya? Itu pertanyaan yang paling bagus yang kita tunggu ya Pak Alfon ya. Karena apa? Ini barang mudah. Barang mudah, barang gampang. Persoalannya adalah apakah siap? Nah, apakah siap itu sama dengan pertanyaan yang halus itu. Adalah apakah mau gitu. Jadi kemauan gitu, menyangkut kemauan. Kenapa? Karena barang ini barang yang gampang gitu. Kenapa gampang? Judol dengan judi tradisional. Kita ambil adu sabung ayam gitu. Ya. Bisa terjadi di sini. Tapi ini tidak connect dengan yang ada mungkin di Jakarta Selatan. Apalagi dengan yang ada di ujung Padang. Apalagi dengan ada di Medan. Ya. Kalau judol yang di Hayamuro itu connect kepada seluruh Indonesia. Bahkan connect kepada luar negeri gitu Pak Alpon yang paling tahu lah ini kan. Karena ini kan mainnya kan internet ya. Nah, memberantas judi sabung ayam, judi bakarat, judi rolek, judi dadu, ini satu-satu diberantas di sini, di rumah sebelah itu belum tentu kena. Tapi kalau yang ini diberantas yang ini bisa banyak yang kena. Persoalannya peralatan. Kalau judi tradisional peralatannya adalah dadu, duit, meja ya. Kalau yang ini peralatannya 3 yang paling dominan. 1, jaringan internet. Beliau nanti yang jelaskan apa itu namanya. Yang kedua, rekening. Yang ketiga, duit. Nah, rekening ini bisa rekening bank, bisa rekening wallet, bisa rekening kripto. Tapi semua itu terhubung kepada yang namanya internet. Ini dihubungkan ke luar negeri, dihubungkan ke seluruh Indonesia. Kalau yang ini diputus, maka yang ini mati semua. Apalagi yang ini rekeningnya ditutup, kemudian jaringan internetnya dimatikan, kemudian sumber dananya dibunuh. Mengapa sumber dananya perlu dibunuh? Karena sumber dana judi di Indonesia ini habis duit di rekening bisa kita pinjol. Dengan gampang itu, cukup klik 10 juta, 20 juta. Padahal untuk judol ini dengan 10.000 aja bisa ya Pak Alfon ya. 10.000 aja diterima gitu. Bahkan katanya bisa juga dengan apa itu? Pulsa. Ya, jadi bayar pakai pulsa. Ya? Bisa gitu. Jadi ini pakai kripto bisa apa bisa. Jadi artinya membunuhnya itu paling gampang. Tergantung Kohlim yang pernah jadi pemain ini kan, yang sudah sadar pernah di beberapa TV dia katakan tinggal kemauan. Tinggal kemauan ya. Kita wajib berterima kasih, saya bangga pada Polri, dia sikat yang di Hayamuro itu. Mudah-mudahan itu adalah wujud kemauan daripada Polri. Kita bangga Polri telah berbuat. Tinggal kita next apa tindak lanjutnya. Seberapa besar kemauannya termasuk juga negara untuk bisa memberantas judol sampai dengan ke akarnya. Pak Alphonse, meski ribuan situs diblokir, kenapa sih judol di RI seakan tidak pernah mati, bahkan tumbuh kembali? Pada prinsipnya judol ini kan sebenarnya dia lebih berbahaya daripada judov. Judov itu judi offline. Judi offline. Judi offline itu, judi offline itu bisa dilokalisir. Lalu yang masuk bisa diseleksi seperti di genting. Rata-rata middle up. Tapi kalau judol itu kita nggak bisa lokalisir. Dia ada seluruh Indonesia. Yang jadi masalah marketnya ini kebanyakan masyarakat menengah bawah. Tapi jumlah besar sekali.
Nah, yang jadi masalah adalah karena ada keuntungan yang sangat besar, lalu ada demand masyarakat yang kesadaran literasi digital dan finansialnya rendah sehingga mudah dibuai oleh mimpi indah. Kamu tinggal slot aja bisa dapat uang, nggak usah kerja gitu. Jadi Indonesia menjadi menarik sekali bagi industri judol, termasuk salah satunya karena dengan yang Anda katakan tadi ya. Indonesia merupakan negara keempat di dunia pengakses internet terbesar. Sesudah India, Cina, Amerika itu Indonesia. Dan literasi digitalnya dan finansialnya dari keempat negara ini termasuk sangat rendah. Sehingga mudah dibuai. Jadi itu yang menyebabkan mengapa ini besar, ada demand-nya. Kalaupun kamu berhasil tangkap bandarnya, dipenjarakan atau diproses, nanti akan muncul bandar lain lagi. Kenapa? Karena demand-nya ada, margin yang besar selalu ada. Itu masalahnya. Oke. Pak Susno, jika kita anatomikan judol dari tubuh manusia begitu ya, benarkah situs itu hanyalah bagian kulitnya saja, sementara batang lehernya itu ada pada rekening dan jalur transaksi? Apa pandangan Anda? Saya sependapat ya, karena tadi saya katakan ada 3 ya, duit, rekening, sama internet. Ya. Nah, beliau lah yang paling paham ini. Yang paling jadi urgent itu adalah internetnya ini. Nah, ini apa? Apakah diputus di sininya? Apakah diputus di jutaan cabang daripada, ada yang mengatakan bahwa ditutup 5 istilahnya, tanyakan beliau nanti. 5 jalur ini, entah situs, entah web, entah server, entah apa, enggak tahu lah, itu istilah mereka kan. Ditutup 5 ini mati, selesai dia. Nah, tinggal rekening. Rekening itu sangat penting, tetapi persoalannya rekening ini terlalu banyak, puluhan juta, dan bukan hanya rekening bank, tetapi ada rekening wallet gitu, ada juga kripto gitu. Tapi kalau yang diputus internetnya ini, di mana yang diputus? Apakah di induknya sini atau di anaknya sini? Ya selesai, dia nggak bisa main lagi. Harus datang main ya judi kartu nanti. Judol tadi istilah beliau. Pak Alphonse, jadi gimana kita membahas soal anatomi tubuh? Benar nggak? Pandangan Anda setuju nggak kalau batang lehernya tuh sebenarnya ada di rekening dan jalur transaksinya? Secara teknis ini benar, yang jadi masalah dalam pelaksanaannya ini tidak mudah. Kenapa? Karena internet ini selain untuk judi online, juga digunakan untuk aktivitas lain yang produktif. Jadi kalau kita blokir internetnya, yang lain juga terganggu. Lalu kalau kita mau blokir selektif, hanya judi online-nya saja, itu perlu pekerjaan yang cukup panjang. Apa saja sih pekerjaan panjangnya kalau kita blokir segala macam situs, terutama situs-situs besar ini? Kalau kita bicara blokir, kalau blokir iklan judi online, saya nggak bilang bodoh, saya bilang kurang cerdas. Kenapa? Karena dia pasang iklan judi online tuh udah otomatis. Aku pasang 1000 iklan, yang ini diblokir, pasang lagi, blokir, pasang lagi. Kalau mau blokir situsnya, dia pakai program otomatis, udah beli situs, 1000 situs. Satu situs 100.000, 1000 situs 100 juta, bagi dia kecil sekali uangnya. Jadi tiap kali kita blokir satu situsnya, judionline.com, dia judionline1.com, blokir judionline2.com, dan seterusnya, kita berpacu dengan program, kita nggak mungkin menang. Sebenarnya bisa dilakukan cara yang cukup cerdas, di mana ikuti iklannya, follow the ad. Jadi orang mau pasang situs judi online, mau pasang ini, dia perlu pemain. Nah, dia kan kirim ke SMS, kirim ke message kemana, iklannya itu diklik. Sesudah diklik kan dapat, hubungi WA nomor ini untuk main. Nah, dari Satgas ini hubungi WA-nya, Pak aku mau main. Gimana? Oh kamu store, store ke rekening mana? Kan dikasih nomor rekeningnya kan. Nah pura-pura lah store ya kan, 100.000 ya kan. Habis itu, udah store nih, aku main di mana? Lalu akan dikasih ini IP-nya. Nah yang diblokir IP servernya itu, jadi bukan iklannya. Itu satu. Yang kedua, tadi udah dapat kan nomor rekeningnya, diproses ke banknya. Ini yang buka siapa? KTP-nya asli atau palsu? Kalau asli, pemilik KTP-nya nggak diproses oleh pihak berwenang. Kalau palsu, banknya diproses. Kenapa ini KTP palsu kok bisa buka rekening? Nah itu yang ketiga, nomor WA tadi. Jadi tinggal diproses dari Polri, tinggal hubungi dari provider ini, nomor ini ada di mana orangnya. Dapat online tinggal dikembangkan sih, semudah itu. Sebenarnya mudah kalau diikuti jalur dan juga tahapan-tahapannya. Follow tapi apa yang menjadi tantangannya?
Yang menjadi tantangannya kita juga bingung. Kita juga bingung. Kami sudah berikan informasi seperti ini dan secara teknis, secara strategis orang ingin judi online tidak mungkin bisa menghindari iklan. Dia mesti ngiklan, ikutin aja iklannya, ketahuan langsung adminnya, bandarnya, lalu uangnya, lalu IP dari server judi online yang harus diblok. Jadi jangan blok iklannya percuma. Oke, Pak Susno tambahkan. Jadi susahnya di mana sih?